Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya beri tema ajakan melakukan pertobatan yang terambil di dalam kitab Hosea pasal 14 ayat 2 dan 3. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Firman Tuhan melalui Hosea meminta umatnya untuk bertobat dan menyampaikan kata-kata penyesalan. Mereka harus mengaku bahwa Asyur bukan jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi dan seharusnya tidak lagi bergantung kepadanya. Jika hal itu dilakukan, Tuhan akan memulihkan dan mengasihani mereka dengan sukarela. Seruan pertobatan itu semata-mata untuk kebaikan umatnya. Jika bertobat, Tuhan akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan memulihkan keadaan mereka kembali. Ia akan memberikan kesegaran baru sehingga umatnya akan kembali merekah, memancarkan keindahan seperti layaknya bunga yang mekar merekah. Pertobatan harus dimulai dengan mengakui segala dosa di hadapannya. Pengakuan ini harus diikuti dengan tindakan yang menjauhi dosa sama sekali. Pengakuan yang jujur adalah titik awal pertobatan dan bukti awal kesungguhan. Tuhan akan memulihkan setiap orang yang mengakui dosanya dan bertobat. Ajakan pertobatan tersebut berlaku bagi kita semua. Kita diajak untuk mengakui dan mempertanggungjawabkan dosa di hadapannya. Manusia perlu merenung tentang kehidupan ini. Sudah seberapa jauh kita melangkah, melakukan kemauan diri kita sendiri, dan mungkin itu melanggar perintah Tuhan. Bukankah kita seringkali hanyut dalam keinginan daging dan mengikuti arus dunia ini? Manusia perlu menyadari keberdosaannya. Bila kita sudah menyadari, maka kita perlu mengambil keputusan yang tepat. Sekalipun keputusan itu tidak populer, yaitu bertobat. Allah tidak akan bertanya seberapa besar dosa yang telah kita lakukan, tetapi Allah berkenan menyambut setiap orang yang datang kepadanya. Betapa besar kasih Allah bagi umatnya. Kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus membuka kesempatan kepada semua manusia dalam segala kondisi kerusakannya. Allah mengangkat manusia yang rusak dan berdosa itu sebagai anaknya. Kedatangan Yesus adalah untuk menyembuhkan yang sakit, mengampuni orang berdosa. Kasih Allah Bapa melupakan seluruh kelemahan dan dosa-dosa kita. Banyak bukti yang diungkapkan oleh Alkitab bagaimana Tuhan selalu memberi kemudahan bagi siapapun untuk masuk ke dalam pertobatan. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang reaktif. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang penuh amarah dan pendendam. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu membuka jalan pertobatan serta menyambut siapapun yang datang kepadanya. Bahkan dengan pelukan dan kegemaran besar, seperti perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang, yang kembali kepada bapaknya dengan pengakuan dan penyesalan, yang datang menghadap bapaknya dengan kerendahan hati dan penuh keteguhan hati. Bertobatlah harus terus-menerus dilakukan. Karena manusia masih hidup dan tinggal dalam tubuh yang sudah tercemar dosa. Seseorang yang tidak bertobat hidupnya jauh dari Tuhan. Orang yang hidupnya jauh dari Tuhan pasti tidak akan mengalami janji dan kasih anugerah Tuhan. Bertobat adalah kewajiban manusia. Hanya dengan bertobat kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Orang yang senantiasa hidup dalam pertobatan akan mengalami pemulihan terus-menerus
dari Tuhan dan janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan.